Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis ta'lim Masjidil Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tanqihul Qaul. Ya, kita masih dalam pembahasan tentang fadilah zikrullah. Ya, keutamaan zikir ya atau ingat kepada Allah ya, yaitu tepatnya pada halaman 35 baris keberapa ya? Ketiga dari atas ya, bukan dari bawah. Uzkuruni bil i'tizar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Kita akan melanjutkan ya bagaimana tentang keutamaan yang akan Allah berikan kepada kita selaku hambanya apabila kita selalu berzikir ya, ataupun apabila kita selalu ingat kepada Allah ya. Nah, lanjutan yang diucapkan ya oleh salah seorang ulama ini dikatakan apa? Uzkuruni bil i'tizari wal istighfar. Ya, azkurkum birrahmati wal ightifar. Ya. Dikatakan uzkuruni bil i'tizar. Ya, ingatlah kalian kepada aku, kata Allah, ya, bil i'tizari wal istighfar,
Ya, dengan cara kalian minta maaf. Ya, dengan cara kalian mohon maaf wal istighfar dan mohon ampun. Ya, jadi kita minta kepada Allah, kita ini minta maaf ya dan juga mohon ampun kepada Allah ya. Nah, apa yang akan Allah lakukan kepada kita? Azkurkum birrahmati wal ightifar. Ya, maka aku kata Allah akan mengingat kalian birrahmah ya dengan menurunkan kasih sayang wal ightifar ya dan juga apa? Memberikan ampunan. Tuh. Ya. Jadi kalau yang namanya kebaikan pasti bakal dibaik dengan kebaikan, ya. Enggak ada yang namanya kebaikan dibalas dengan yang enggak baik, apalagi Allah. Ya, tuh. Ya kita aja selaku manusia, Bu, yang sombong kan manusia. Ya, ketika kita berbuat baik belum tentu dibalas dengan kebaikan. Ya, tuh. Tapi yang namanya Allah Subhanahu wa taala ya kita minta apa itu ya maaf kita minta ampun ya tuh nah permintaan maaf yang Allah ya apa berikan kepada kita birrahmah ya berarti apa Allah memang masih sayang sama kita artinya apa dimaafin segala kesalahan-kesalahan kita ya dan istighfar kita minta ampun ya ya Allah ampunin. Ya, tuh. Kita manusia belum tentu, ya. Ketika ada dua orang manusia yang saling bermusuhan, yang satu udah pengen banget baikan kan ya? Ya, tapi kadang kala ya masih aja tuh orang buang muke. Ya, buang muke, nanggepinnya kagak enak. Itu manusia, ya. Padahal manusia apa sih yang pengen dibanggain? Ya, dia ngasih kita taubat kagak bisa. Ya, ngasih kita rezeki nggak bisa. Ya, tuh. Makanya yang namanya manusia itu kan apa? Ya, makhluk yang sombong. Ya, dia merasa apalagi dia orangnya lebih secara status lebih tinggi. Ya, status lebih tinggi baik dalam hal ilmu, dalam kekayaan, dalam pangkat, dalam status, nggak ada istilah yang lebih tinggi dari yang tadi disebutkan itu mau ngalah. Ya, pasti dia harus ngapain? Orang lain yang harus ngalah sama dia. Ya, padahal Allah yang serba maha mengajarkan tidak demikian. Ya, kalau seorang hamba dia udah apa mohon maaf, minta ampun berarti dia ngaku kalau dia itu salah. Ya, Allah apain? Allah maafin, Allah ampunin. Ya, tuh. Bu, kenapa? Enggak mau maafin? Gak bakal gua maafin dia sampai mati gitu. Tuh. Ngancem sampai mati. Ya, tahu-tahu duluan dia matinya. Gimana jadinya itu? Ya. Jadi apa? Mati bawa dosa. Sampai dia mati kagak bakal gua ampunin katanya. Enggak bakal gue maafin gitu. Ya. Tahu meninggal dunia duluan dia, diumumin duluan dia meninggal dunia. Nah, lu mau bilang apa kalau kayak gitu? Ya, tuh, jangan sampai. Ya, memang manusia saya sering katakan, manusia ini yang paling repot tuh sifat dendamnya. Ya, dendam tuh yang berkesumat di dalam jiwa kita ini bahaya banget nih, Bu. Ya, jadi sesalah apapun sih sebenarnya manusia itu kalau dia udah ngaku dan minta maaf, maafin aja nggak apa sih? Ya, ya kenapa kita susah banget untuk maafin orang gitu? Ya, nah itu, ya namanya itu ego. Ya, egonya yang tinggi, gengsi, sombong ya namanya takabur itu juga lah. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, baik. Yang berikutnya, uzkuruni bil iman. Ya, tuh. Ingatlah kalian kepadaku bil iman dengan penuh keyakinan. Ya. Azkurkum bil jinan. Maka aku akan membalas ya. Tuh, apa? Keyakinan yang penuh kepadaku bil jinan dengan balasan berupa surga. Ya, tuh. Enak tak, Bu? Ya, padahal kita cuma yakin doang sama Allah. Ya, yakin nggak disuruh kerja kita kagak.
Ya, yakin doang tuh kita ingat sama Allah, ya Allah, aku yakin kepadamu ya Allah. Pokoknya sesulit apapun urusan yang ada di dunia ini, saya yakin pasti ada jalan keluar yang Engkau berikan kepadaku ya Allah. Yakin namanya. Ya, tuh. Kuncinya cuma satu, Bu. Apa sih? Takwa. Ya kan? Kan janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan bagi orang yang bertakwa tadi apa? Makhraj. Apa itu makhraj? Jalan keluar. Ya, artinya sesulit apapun yang kita hadapin di dunia, serahin nama siapa? Allah. Ya, mungkin kita dihadapkan dengan kehidupan yang susah, Bu. Bukan berarti Allah lagi benci sama kita. Ya, berarti Allah lagi sayang sama kita. Ya, tuh. Kita lagi diapain? Lagi diperhatiin. Ya, tuh. Kan Allah saya katakan seringkali hadis Nabi memberikan teguran kepada kita, ya, bukti cintanya Allah kepada seorang hamba itu bukan kasih rezeki, bukan. Ya, bukti cintanya Allah kepada seorang hamba diapain? Ibtalahu kata Nabi. Diuji. Ya, lah kalau yang beriman, Bu, mendapatkan ujian, ya itu tanda sayang. Tapi kalau orang kafir atau orang yang maksiat mendapatkan ujian itu namanya bala. Ya, lagi diazab sama Allah. Ya kan? Kenapa? Karena itu ulahnya dia. Ya, tuh. Karena dia melakukan kesalahan, ya Allah kasih balasan yang sesuai dengan apa yang dia kerjakan, kan gitu aja, ya. Tuh. Jadi dengan kita ingat kepada Allah hanya penuh keyakinan, pasti bakal Allah balas dengan apa tuh? Surga, ya, tuh. Uzkuruni bil Islam. Ya, ingatlah kamu kepadaku, ya, atau ingatlah kalian kepadaku bil Islam. Ya, dengan cara apa? Al-Islam. Apa itu al-Islam? Ya, berserah ya kepada Allah. Azkurkum bil ikram, maka aku kata Allah akan ingat kepada kalian bil ikram. Dengan cara apa? Memberikan kemuliaan. Ya. Kalau kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, Bu, enggak ada satu makhluk di dunia ini yang akan bisa menghalangi kemuliaan yang Allah akan berikan kepada seorang hamba. Ya, ibu-ibu bisa melihat ketika seseorang lagi angkat derajatnya, lagi naik daun, kira-kira ada enggak yang bisa jatuhin tuh daun? Enggak ada. Itu istilah aja tuh orang pakai, oh dia lagi naik daun tuh katanya. Ya kan? Ada yang bisa jatuhin tuh daun? Enggak bisa. Kalau Allah yang udah punya rencana, sehebat apapun tuh orang yang benci sama kita, ya, sesakti apapun tuh orang yang benci sama kita, ya, enggak akan bisa, ya, apa tuh? Menjatuhkan seseorang yang Allah udah angkat, ya. Yang jatuh aja bisa diangkat, apalagi yang udah diangkat. Ya, orang lagi jatuh banget nih, Bu, di mata manusia. Ya, kayaknya lemah banget, ya. Kalau Allah takdir diangkat bisa enggak? Bisa, ya. Diajak ngaji, orang enggak peduliin. Ya, giliran kondangan orang pada diajak naik mobil dia kagak. Kan direndahin banget tuh. Ya, tuh. Orang-orang kawinan diundang dia kagak sendirian. Ada kayak gitu? Ada kan direndahin banget orang tuh. Ya, di mata manusia. Ya, tapi belum tentu di mata Allah seperti apa yang diperlakukan oleh teman-temannya atau manusia. Ya, tuh. Kan saya katakan, orang yang dijatuhkan di mata manusia aja Allah bisa angkat, apalagi yang Allah angkat di mata Allah. Ya, tuh. Baik. Uzkuruni bil qalbi. Ya, azkurkum bikasfil hijab. Ya. Ingatlah kalian kepadaku kata Allah bil qalbi, ya, dengan hati yang dalam atau dari hati yang dalam. Ya, Bu. Jadi kita ingat sama Allah nih bukan sekedar bil lisan doang. Ya, tapi dengan apa? Hati yang dalam, ya, dengan perasaan hati kita yang memang benar-benar kalau kita itu lagi ingat kepada sang, ya, sang apa tuh? Sang
Maha Kuasa, ya kan? Ya kita aja Bu, kalau lagi ingat sama orang yang kita cintai, contohnya anak kita aja dah. Ya, bagaimana sih Bu, kita lagi ingat, kita kangen buat mentor anak kita lagi pesantren, apa yang terjadi? Kadang kita spontan kan sedih, ya, nangis sendirian, ya kan? Itu baru manusia Bu, ya, antara seorang ibu atau bapak kepada seorang anak, ya, itu spontan tuh. Kenapa? Karena itu benar-benar dari mana? Dari lubuk hati dia yang dalam, ya, tuh. Karena nggak mungkin yang namanya orang tua nggak cinta sama anak. Ya, nggak ada. Anak paling ngapain tabrakan, belabah tabrakan biarin aja. Ya, lagi sakit parah, belabah disakit biar mampus. Ya, itu orang tua yang sedeng kalau kayak gitu tuh. Ya, justru ya orang tua yang normal ketika anaknya jangankan sakit, jauh aja dari kita, ya kita nggak ketemu sekian bulan, apalagi sampai tahunan tuh, ya itu yang namanya al-hubbul atifi, ya cinta yang paling dalam itu akan terbukti, akan nampak, ya. Nah, pelampiasannya kita kadang keluar air mata, ya kan? Kadang sedih, ya. Tuh, lakinya nanya, "Kenapa lo, Neng? Mata lo gue lihat merah." "Enggak, habis ngulek cabai." Padahal habis sedih ingat anaknya. Ya, tuh. "Kenapa lo, Neng? Kok mata lo kayak habis nangis?" "Enggak, ini habis apa? Bukain bawang merah." Ya, habis buka bawang merah, lupa ngucek-ngucek mata jadi merah dah Bang katanya. Padahal bukan. Ya, itu cinta orang tua kepada siapa? Kepada anak doang. Tuh ya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah dari lubuk hati, yaitu ingat kepada Allah, maka Allah apa ini? Bikas azkurkum bikasfil hijab. Ya, tuh. Maka aku akan ingat kepadamu dengan cara apa? Kasfil hijab. Ya, membukakan segala ya sesuatu yang tertutup. Ya, jadi hijab tuh Bu, tadinya kita dapat rezeki kayaknya ada aja penghalangnya. Ya, Allah bukain pintu rezeki kita, ya berupa materi. Ya, tadinya kita kalau dilihat orang bawaannya jelek aja di mata orang, Allah bukain tuh Bu. Ya, tuh. Pandangan orang ya terhadap kita yang jelek jadi apa? Jadi bagus sekarang tuh. Ya, makanya kan kalau ada hal-hal kayak gitu Bu, baca yang doa diajarin sama Nabi. Ya, kita doa menabi diajarin tuh Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang selalu bersyukur. Ya, tuh. Waj'alni sabura, dan jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu apa? Sabar. Waj'alni fi aini saghira, dan jadikan aku di mataku ini rendah aja. Waj'alni fi ainan nasi kabira, dan jadikan aku di mata orang banyak itu besar. Minta kepada Allah, bukan minta kepada orang. Ya, jangan minta ya. Lu nanti kalau pidato sebutin nama gue ya, biar orang tahu kalau gue ini orang hebat. Jangan, enggak usah. Ya, tuh. Minta kepada Allah tuh, ya. Ij'alni kabira fi a'yunin nas. Ya, ya Allah jadikanlah aku ini dipandang ya. Orang banyak itu orang-orang yang apa tuh? Yang besar. Nah, kalau Allah sudah memberikan tadi saya katakan enggak akan ada yang bisa ngapain menghalangi itu sedikit pun ya. Baik. Uzkuruni fanian. Ya, tuh. Ingatlah kalian kepadaku apa? Fanian. Ya, dengan keadaan yang fana. Ya, apa itu fana, Bu? Hah? Apa itu fana? Fana artinya itu akan binasa, habis. Kullu man 'alaiha fan. Ya, tuh. Semua manusia, semua makhluk pasti bakal apa? Habis, meninggal semua itu. Ya, tuh. Nah, kalau kita ingat kepada Allah dengan cara kita sadar kalau kita ini bakal apa ya? Meninggal, maka apa di sini dikatakan? Ya, tuh. Di sini dikatakan ya azkurkum ya zakiran baqiyan. Ya, maka aku akan ingat kepada kalian dengan ingatan apa? Ya, baqiyan, suatu kenikmatan yang akan kekal abadi. Apa itu? Kelak di akhirat nanti. Kehidupan yang apa itu? Yang abadi. Artinya apa? Kalau kita ya ingat akhirat, dunia pasti bakal kebagian. Ya, tapi kalau kita ingat banget dunia, akhirat nggak bakal kebagian. Ya, tuh. Jadi disuruh jangan banyak ingat yang fana. Justru ingat yang apa? Yang kekal. Ya, yang abadi.
Ya, berapa tahun sih Ustaz hidup di akhirat? Kagak tahu saya. Ya, namanya kehidupan abadi. Ya kan? Yang kadang saya secara pribadi kadang masih berpikir nanti kita di akhirat kalau masuk surga bisa kayak gini lagi nggak ya gitu ya? Ya, punya tetangga ya bisa saling apa silaturahim bisa nggak? Ya, saya temukan dalam kitab bisa, bisa. Ya, bahkan kita kalau kedatangan tamu katanya itu nggak perlu nuangin air, udah disapa. Ya, udah di malaikat yang Allah suruh nyiapin itu. Nah, iya. Ya, udah ada. Yuk kita main yuk ke rumah Ustazah Maswani. Ya. Nggak perlu lebaran, sini nggak ada lebaran nanti. Ya, nggak nunggu halal bihalal, nggak perlu. Ya, nggak perlu buat tentengan juga enggak. Ya. Kalau buat tentengan beli dulu di Arya ternyata kagak. Ya. Nggak perlu. Kita kunjung gitu, ngingat-ngingat bisa nggak bisa ternyata. Tapi memang nanti kita ini usia kita sampai semua. Ya, tuh. Nggak ada nenek-nenek di surga, nggak ada. Ya, yang keriput nggak ada, ya, yang pilek, yang ampek nggak ada semua. Ya, semuanya sehat. Ya, sehat semua itu, ya. Itu enaknya tuh, Bu. Tuh. Kalau kita ingat kepada Allah tuh Allah akan balas seperti yang demikian. Ya, diberikan balasan berupa apa? Yang kekal abadi yaitu apa? Kehidupan di akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, ya. Dan negeri akhirat itu khairun laka, lebih baik bagimu minal ula daripada kehidupan dunia, ya. Dunia dulu baru akhirat, Bu. Ya, kalau akhirat duluan kita nggak mau balik lagi ke dunia. Ya kan? Makanya akhirat belakangan, ya, itu. Baik. Uzkuruni bil ibtihal. Ya, tuh. Ingatlah kalian kepadaku bil ibtihal. Dengan cara apa? Al-ibtihal, bermohon. Ya, ibtihal ada kan sering kita dengar ada pembacaan al-ibtihalat itu doa artinya. Bermohon. Ya, tuh. Azkurkum bil ya al-ifdal. Ya, maka aku akan ingat kalian bil ifdal dengan memberikan apa? Keutamaan-keutamaan. Dengan akan aku berikan apa? Kelebihan-kelebihan. Tuh, ya. Pokoknya balasan Allah nggak ada yang nggak enak dah. Ya, nggak ada tuh pemberian Allah yang nggak enak. Ya, tuh nggak ada tuh yang namanya perintah Allah yang nggak enak. Kenapa? Balasannya lebih enak. Ya, tuh. Ya memang berat, ya berat karena ada makhluk setan tuh yang bandel godain kita. Ya, kan saya katakan Bu, yang namanya setan tuh nongkrong bukan pada satu tempat di diri kita. Ada setan yang kerjanya nongkrong di mata kita. Ya, ada yang di hidung kita, ada yang di mulut kita, ada yang di palai kita, ada yang di jidat kita, ada yang di rambut kita, ada yang di kuping kita, ada yang di tangan kita, ada yang di kaki kita, ada yang di perut kita. Ya, itu kalau di semua nongkrong gabung coba, kuat gak kita ngadepinnya? Gak kuat, Bu. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak mungkin kita pasti kalah, Bu. Ya, makanya kita disuruh a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minasyaiton daripada syaitan ar-rajim yang terkutuk. Tuh. Allah yang bantuin kita, Bu. Ya. Tuh, makanya kita memang disuruh berjuang. Ya, disuruh ngapain? Ya, berjihad lawan. Ya. Siang-siang gini saya sering katakan, Bu, yang enak siang ini kita ngapain? Ya. Tidur. Tidur Bu kita enak banget. Ya. Paling enak tadi saya lagi baca buku nginget tiduran. Iya kalau nggak dimohon istri lewat saya tadi. Ya. Habis ngajar tadi pulang jam 11:30. Ya, sholat zuhur, tuh, belum sempat makan, tiduran lagi baca-baca buku. Tuh. Emang enak banget setan bengal mah digodain tuh, di nongkrong di mata saya tuh. Kita kalah. Ya, kalau kita nggak lawan pasti lewat, kan gitu. Iya, ya. Emang enak ya. Sore nanti udah enak banget tuh. Ya, kopi bareng ya sama laki kita, ya kan, goreng pisang, goreng ubi. Hah? Bawon apa lagi? Ya. Cabenya cabai rawit, jangan cabai hijau. Ya, orang enak. Rawit, ya, tuh Bu. Itu setan tuh bengal, ya.
Di mana aja dia nongkrong. Ya, dan memang dia setan udah punya kelompok buat bagi tugas. San, Dul, lu di matanya ya katanya. Ya. Ul, lu di kakinya ya katanya. Bagi-bagi. Iya kerjasama. Lu godain Bu Hodi terus di matanya aja katanya. Siang-siang hari Selasa godain biar dia tidur kagak ngajar katanya. Ya, digodain. Ya, tapi kita selalu berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kalau setan itu udah kita minta berlindung kepada Allah, lari ke birit-birit itu setan. Ya, minta tolong. Enggak sanggup gue godain si Fulan katanya. Dia selalu punya dekengan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uzkuruni bitazallul. Ya, ingatlah kalian kepadaku bitazallul dengan cara merendahkan diri. Ya, Bu. Kalau kita rendah diri di mata Allah enggak apa-apa. Ya, tapi jangan rendah diri di mata manusia. Ngapain kita merendahkan diri kita di mata manusia? Ya, kita kan punya harga diri. Ya, kita rendahin diri kita di mata manusia, ya kan? Betul. Kalau kita direndahin di mata manusia, Bu, kita tuh akan merasa apa? Dihinakan oleh siapa? Oleh orang itu. Ya, tuh. Tapi kalau kita itu ya menjaga harga diri kita, orang juga pikir dulu kalau pengen jatuhin kita. Ya, siapa tuh Fulan? Kasih duit aja gocap beres. Ya kan? Beres gocap itu. Ya, tuh. Tapi jangan sampai itu. Nah, kalau kita ya merendah diri di hadapan Allah itu azkurkum bimaghfiratiz zulal. Ya, kata Allah, aku akan berikan kepada kalian dengan cara apa? Ya, maghfirah az-zulal. Ya, ampunan yang sangat tinggi. Ya, ampunan yang tidak akan hilang tuh. Jadi para malaikat Allah perintahin, wahai para malaikatku, ya, berikan ampunan tuh kepada semua hamba-hambaku yang selalu apa? Yang selalu ingat kepadaku. Tuh, ya. Uzkuruni bil i'tiraf. Ya, tuh. Ingatlah kalian kepadaku bil i'tiraf. Dengan cara apa? Al-i'tiraf apa tuh? I'tiraf apa sih artinya i'tiraf? Pengakuan. Ya, pengakuan. Kalau dalam artian pengakuan ya bahwa manusia itu pasti makhluk yang lemah, makhluk yang pasti banyak punya kesalahan, ya kan? Ada lagunya Abu Nuwas tuh judulnya Al-I'tiraf ada kan? Ilahi lastulil firdausi ahla ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال وذنبي زائد في كل يوم. Itu iktiraf pengakuan yang diucapkan oleh siapa? Abu Nuwas. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Tuhanku enggak pantas ya kalau aku manusia seperti saya nih dimasukkan ke dalam apa? Surga Firdaus. Nah, itu Abu Nuwas, Bu, orang soleh ngomong gitu. Ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi ya Allah aku juga enggak kuat. Ya, kalau engkau siksa aku di neraka, maksud surga yang paling tinggi, ya, malu masuk neraka enggak kuat. Tuh, ya. Apa selanjutnya? Fahabli taubatan waghfir dzunub. Itu. Ya, ya Allah, terimalah semua taubat-taubat kami.
ya, ampuni semua dosa-dosa kami itu, ya. Nah, kalau bukan Allah yang ngampunin semua dosa kita, kepada siapa kita akan mengadu? Itu namanya i'tiraf, ya. Kita menyadari kalau kita ini adalah makhluk yang penuh apa? Dosa. Makanya ingat kepada Allah dengan i'tiraf. Nah, apa ganjarannya? Azkurukum, ya, yamhul iktirab. Tuh, ya. Maka aku akan berikan, ya, kepada kalian apa? Menghapus segala kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang kalian miliki. Ya. Tuh, makanya sebaik-baik manusia, Bu, adalah yang banyak ngaku salah. Ya, kita harus merasa rendah di mata siapa? Allah. Ya, tuh. Di mata Allah kita merasa apa? Merasa rendah. Ya, jangan kita merasa tinggi di mata Allah. Jangan. Apaan yang mau kita banggain di hadapan Allah? Ya, jangan. Tuh, harus di mata Allah merasa rendah. Ya. Uzkuruni bisifa isri. Ya, tuh. Ingatlah kalian kepadaku bisifa isri, dengan murninya sesuatu yang harus kalian rahasiakan. Ya, tuh, merahasiakan sesuatu tuh murni harus kita rahasiakan. Artinya apa? Kalau memang kita selalu ingat dalam melakukan amal, Bu, ya, kalau bisa tuh serahasia mungkin. Ya, nggak perlu kita unjuk-unjukin, ya. Kita mau ngapain nih? Bentar lagi korban nih. Ya, kita korban sekian juta minta diumumin di masjid. Nggak perlu. Ya, mau ngapain? Ya, rahasiain. Allah sudah katakan tentang korban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, tuh. Allah enggak butuh, ya, daging hewan kurban yang kamu jadikan kurban, wala dima'uha. Darah yang ngalir juga Allah enggak butuh. Tapi yang Allah butuhin apa? Walakinnallaha, apa yang Allah butuhin? Takwa. Ya, ketakwaan kita yang Allah butuhin. Apa artinya? Kita korban itu dalam posisi kita apa? Ingin PDKT. Ya, pendekatan diri kita kepada Allah, bukan mencari pamor. Ya, Bukhari itu kalau korban sapinya tiap tahun luar biasa. Ya, yang 1000 kilo nggak tanggung-tanggung. Ya, sapi limusin. Tuh, ya nggak perlu. Belum tentu Allah apain? Allah terima. Ya, tuh. Makanya janganlah, Bu. Pokoknya sebesar apapun kita ibadah, nggak perlu kita apain? Perlihatkan, kita pamor-pamorin, nggak perlu. Ya, apalagi yang kecil. Ya, yang gede aja jangan, ya, tuh. Baik. Azkurukum bisifa isri. Ya, tuh. Maka apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kalian bisifa isri. Apa itu? Ya, membersihkan segala macam rahasia sesuatu yang kalian rahasiakan itu. Artinya benar-benar dijagain sama Allah yang kita rahasiakan selama ini. Ya, dalam hal apapun saja, ya. Tuh. Uzkuru, maaf. Lanjutannya masih ada. Ya, azkurukum bi khalisil bar. Ya, maaf, albir. Ya, maka aku juga akan ingat kalian apa? Bi khalisil bar. Bir, ya. Tuh, dengan keikhlasan kebaikan yang kalian lakukan. Artinya Allah enggak akan menyia-nyiakan sekecil apapun kebaikan yang kamu rahasiakan, pasti bakal diapain? Dibalas. Ya, tuh. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ya, tuh. Kejahatan atau kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti bakal ada apanya? Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Uzkuruni bisidqi. Ya, ingatlah kalian kepadaku bisidqi, dengan apa? As-sidq. Ya, dengan apa? Apa sidq? Kebenaran. Ya, tuh. Azkurukum birrifqi. Maka aku akan ingat kepada kalian birrifqi. Apa itu rifqi?
ya, dengan selalu memberikan apa? Arif, apa itu rif? Ya, pendamping atau mendampingimu. Ya, tuh, arti penolong. Ya, Allah akan berikan kepada kita penolong. Allah akan jadi kita apa? Menjadi penolong kita dalam segala hal-hal tuh. Kalau kita ya ingat kepada Allah dengan benar tuh, ya. Uzkuruni bisofwi. Ya, ingatlah kalian kepadaku bisofwi dengan secara tulus. Azkurkum bil afwi, maka aku akan ingat kepadamu dengan cara apa? Memberikan maaf. Ya, tuh. Uzkuruni bitta'zimi. Ingatlah kalian kepadaku bitta'zim. Dengan cara apa? Ya, mengagungkan. Azkurukum bittakrim. Maka aku akan ingat kepadamu dengan cara apa? At-takrim, memberikan kehormatan atau kemuliaan yang tinggi. Takzim, takrim. Ya, itu. Uzkuruni bittakbir. Tuh, ingatlah kalian kepadaku bitakbir. Dengan cara apa? Ya, membesarkan. Ya, tuh. Azkurkum bin najati minas sa'ir. Maka aku akan ingat kepadamu dengan cara apa? An-najati minas sa'ir, menyelamatkan kalian dari apa? Dari neraka sa'ir. Ya, tuh, balasannya enggak ada yang enggak enak. Uzkuruni bitarkil jafa. Ya, ingatlah kalian kepadaku bitarkil jafa. Ya, dengan cara apa? Meninggalkan al-jafa. Ya, tuh. Apa itu jafa? Ya, benar-benar yakin yang mantap azkurkum bihifzil wafa. Ya, maka aku akan ingat kepada kalian dengan cara apa? Hifzil wafa, menjaga atau memelihara al-wafa. Apa itu wafa? Ya, keinginan-keinginan yang kita mau. Dijagain tuh sama Allah. Apa yang udah kita inginkan dijaga. Ya, kita udah dapat rezeki terus ngalir ya dengan penuh apa? Keberkahan yang Allah berikan kepada kita tuh ya. Uzkuruni bitarkil khata. Ya, ingatlah kalian kepadaku dengan cara apa? Meninggalkan berbagai macam kesalahan. Azkurkum bi anwa'il ata. Maka aku akan ingat kepada kalian dengan cara apa? Ya, memberikan bermacam-macam pemberian. Anwa al-ata. Ya, tuh. Anwa macam-macam apa? Karunia atau pemberian. Tuh, ya. Uzkuruni bil juhdi fil khidmah. Ya, ingatlah kalian kepadaku bil juhdi fil khidmah. Dengan cara apa? Ya, sungguh-sungguh dalam memberikan bantuan. Ya, tuh azkurukum bi itmamin nikmah. Maka aku akan ingat kepada kalian dengan cara apa? Menyempurnakan nikmat yang aku berikan. Ya, Bu. Kita nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kalau disempurnakan enak, Bu. Ya, tuh enggak ada yang merasa kurang. Ya, selama kita masih berasa kurang berarti nikmat kita belum apa? Belum sempurna. Ya, kalau kita udah merasa cukup berarti kita punya sifat yang namanya orang tuh apa itu? Merasa cukup. Apa ya? Sifat orang enggak pernah apa yang merasa cukup apa namanya? Apa, Bu? Yang enggak pernah merasa cukup. Yang enggak pernah merasa kurang apa namanya? Zuhud. Ya, zuhud kan dia udah merasa cukup aja dah dengan apa yang Allah kasih. Ya, dia sadar ya kalau ini memang ya seperti inilah yang Allah berikan ke saya. Mau bilang apa? Ya, tapi kalau orang tomak, orang serakah, dia akan berusaha. Ya, apa yang Allah berikan pasti merasa kurang. Ya, tadi minta rezeki sama Allah buat beli mobil. Ya, mobil Avanza. Habis itu pengen ganti mobil Expander. Ya, dari kasih Expander pengen apa? Pengen apa lagi itu? Ya. Apa? Fortuner. Ya, dari kasih Fortuner pengen apa lagi? Al-Fatihah. Ya. Al-Fat ya. Pengen kasih Al-Fat minta. Itu berarti orang enggak ada apanya itu, enggak ada zuhud sama sekali. Ya, yang dipikirin kepuasan diri. Dunia ini bukan tempat bisa memuasin kita, enggak akan puas, Bu. Insya Allah kita punya pesawat 3 enggak bakal puas. Enggak bakal puas. Ya, dunia.
Kalau dunia ini tempat memuaskan kita, Bu, nggak ada orang kaya yang berhenti jadi orang kaya. Dia udah kaya pengen lebih kaya. Yang miskin makan bikin kaya. Miskin sama miskin gimana sih? Ya, nggak ada orang. Oh, gue udah kaya cukup dah, mau kerja aja, gue uncang-uncang kaki aja. Ya, gue duduk di kursi malas ada gak? Nggak ada. Ya, kenapa? Karena dia belum merasa puas. Ya, tuh. Dia nggak sadar kalau dunia ini adalah bukan tempatnya untuk memuaskan dia. Ya. Dunia ini hanya tempat untuk apa? Mencukupi kebutuhan hidupnya dia, bukan memuaskan. Ya, Bu ya. Orang kalau udah puas sudah nggak mau lagi, Bu. Kayak ibu-ibu tuh pengen punya anak, udah punya anak, gue nggak mau punya anak lagi dah. Ya, itu bukan puas bohong, itu punya anak lagi. Ya, tuh, bukan namanya itu. Kalau udah puas itu nggak akan lagi udah cukup dari apa yang dia dapatnya itu. Ya, tuh. Baik. Uzkuruni min haitsu antum, ya, ingatlah kamu kepadaku di mana saja kamu berada, azkurku min haitsu ana. Ya, aku akan ingat kepada kalian apa? Min haitsu ana, terserah aku. Atau di mana saja aku ada. Allah ada di mana, Bu? Mana-mana. Ya, di musholanya ada Allah enggak? Ada. Di langit ada Allah enggak? Ada. Langit ketujuh ada Allah enggak? Apakah Allahnya dia juga? Hah? Iyalah dia juga, jangan bilang ada Allah lain. Ya, tuh. Sebanyak apapun tempat yang ada itu ciptaan siapa? Allah. Buktinya Allah ada di situ berarti. Iya kan? Nah iya, ibu punya anak di rumah ibu. Kenapa tuh anak ada di rumah? Karena itu anak buatan ibu. Ya, tuh. Iya, kenapa nih anak ini kok ada sama ibu? Ya anak saya. Ya. Kalau bukan anak ibu, ngapain ada di sini kan gitu. Gitu. Ya, nah ada langit. Langit kan bukan satu lapis langit, Bu. Ada berapa lapis? 7 lapis. Bumi ada berapa? 7 lapis bumi. Ya, gunung ada berapa? Di dalam gunung ada gunung. Bu, dalam lautan ada lautan enggak? Ada. Ya, nih. Di dalam dunia nih yang kita hidup nih ada makhluk lain enggak? Ada. Kita tahu enggak? Enggak tahu. Udah jangan sombong. Begitu aja kita enggak tahu. Ya, tuh. Jadi enggak ada yang pantas buat kita apain? Sombongin, ya, tuh. Wala zikrullahi akbar. Ya, tuh. Dan ingatlah kalian kepada Allah zat yang maha besar, ya. Apa ada zalika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Inilah pendapat yang dikeluarkan oleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tuh. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikrullahi alamul iman. Ya. Ingat kepada Allah merupakan apa? Alam. Apa itu alam? Alam itu artinya liwaun. Apa itu liwa, Bu? Bendera. Ya, tuh. Jadi suatu negara aja, Bu, buat dikenal itu ada apanya tandanya? Benderanya. Ya, tuh. Nah, orang kalau dia ingat kepada Allah, bukti kalau dia itu ada apa ya? Iman. Ya. Makanya kan orang mukmin yang ingat kepada Allah dengan orang mukmin yang enggak ingat kepada Allah diibaratkan orang antara hidup dan mati. Orang hidup pasti ingat kepada Allah. Ya, Bu, orang mati ada enggak yang ingat kepada Allah? Ada. Berarti orang kalau enggak mau zikir kepada Allah berarti itu orang apa? Mampus. Itu aja. Ya kan? Dan Nabi yang bilang perumpamaan seorang mukmin yang berzikir kepada Allah dengan orang mukmin yang enggak mau berzikir kepada Allah sama seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Ya, Bu ya. Kalau kita enggak mau ingat Allah udah mati aja. Iya, orang mati enggak disuruh ingat Allah, Bu. Udah ya, udah bebas kan? Kan in qata'a amaluhu. Udah putus amalnya, enggak disuruh sholat, enggak disuruh zakat, enggak disuruh puasa, enggak disuruh sedekah. Suruh enggak? Enggak disuruh. Enggak disuruh taat sama suami. Ada enggak orang mati ibu suruh taat sama suaminya? Ah. Ibu aja, Bu, kalau suami mati boleh kawin lagi enggak? Boleh. Ya. Boleh, kenapa? Orangnya meninggal.
Ya, enggak wajib taat. Jangankan sama suami, sama Allah aja udah enggak ada lagi. Tuh, ya. Baik. Wa bara'atun minan nifaq. Ya, tuh. Zikir kepada Allah fungsinya apa? Tanda seorang punya iman. Yang kedua, wa bara'atun minan nifaq. Ya, seseorang akan dibebaskan dari kemunafikan. Ya, kalau kita rajin zikir kepada Allah, Bu, kita akan terbebas dari kemunafikan. Ya. Lidilalati haliz zakir ala annahu innama zakarallahu imanan billah. Dengan suatu dalil atau argumen bahwasanya dia itu apa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala imanan billah. Ya, dengan keyakinan dia kepada siapa? Kepada Allah, wa tasdiqan bihi, dan juga membenarkan adanya Allah. Ya, jadi bukan sekedar di mulut doang. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, tapi hati juga kita apain? Yakin. Ya, artinya enggak ada zat yang akbar paling besar kecuali siapa? Allah. Ya, itu. Benar-benar harus kita apain? Kita yakinin. Ya, itu. Yang ketiga, fungsi kita ingat kepada Allah. Wa hisni minasyaiton. Ya, akan terjaga dari godaan setan. Ya, Bu ya. Tuh, ingat kepada Allah. Kita pasti jagain sama godaan setan. Ya, tuh. Wa haraz ay ihtirasin minan niron, dan akan terpelihara atau terjaga dari siksa api neraka. Tuh, Bu. Ya, jadi fungsi dari kita ingat kepada Allah satu apa tadi? Ya, bukti kalau dia punya iman. Yang kedua, bukti kalau dia bakal diselamatin dari kelompok orang yang munafik. Yang ketiga apa? Dijagain dari godaan setan. Yang keempat apa? Dibebasin dari api neraka. Tuh, hisnin minan niron. Tuh, ya. Maaf. Ya, harazin minan niron. Ya. Wakila idza tamakkana dzikru minal qalbi, ya, ada satu pendapat mengatakan kalau seseorang itu sudah apa? Ya, tamakkun azzikr, ya, apa itu? Selalu ingat atau zikir minal qalbi, dari hati, fa idza dana minhu syaitan sar'a kama yasra'ul insan. Setan itu bakal lari terbirit-birit, Bu. Ya, bukan hanya lari tapi dia bakal pingsan. Ya, seperti seorang manusia yang pingsan. Tuh, kalau dia atau kita itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza dana minhu syaitan, ya, apabila ya tuh setan itu udah pingsan darinya, fayaqulun, ya, setan itu akan berkata, ma lihadza, ya, apa ini? Fayuqalu qad massahul ins, ya, bahwasanya ya manusia itu telah tersentuh kaza pada Sayyidi Syekh Abdul Qadir itu. Artinya apa? Manusia itu telah diberikan apa? Pertolongan oleh Allah dengan sebab apa? Dia itu ingat kepada Allah. Ya. Jadi setan-setan itu bakal teriak, Masya Allah, Masya Allah, setan Masya Allah ya. Ya, kalau bahasa kita ini, sialan nih katanya nih. Ya, kita udah godain tuh si Fulan padahal kita kompak bareng-bareng. Mental kita. Berarti kenapa tuh? Berarti dia punya dekengan yang lebih siapa? Yang lebih kuat. Ya, siapa? Allah. Ya, makanya ibu-ibu jangan heran, Bu. Ibu ketika benci sama orang, Bu, ya, benci sama orang nih yang benci bener benci tuh. Bu pengen santet tuh orang contohnya nih. Ya. Kita santet tapi nggak nempan. Dia punya setan yang lebih hebat. Ya, setannya bukan, kalau Allah nggak bisa dikalahin lah. Ya, setan, Bu. Kita bisa bayar setan 10, dia 100 setan dibayar sama dia. Banyakan mana setan 100, 10, 100. 100. Tuh orang punya 100, musuhnya punya 1000, banyakan lagi. Tuh, ya. Tuh orang punya 1000, musuhnya punya 1.000.000. Banyakan lagi, kalah, Bu. Ya, tuh. Yang namanya setan pasti enggak akan apa tuh? Tinggal diam, ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada apa? Pertemuan kita 3 minggu yang akan datang, ya. Jadi kita gilir baca kitabnya ini, ya. Kemarin pengajian pertama kita baca apa itu? Mukhtarul Ahadits. Minggu kedua ini kita baca apa? Tanqihul Qaul, dan ketiga nanti kita baca apa? Fikih. Termuter aja begitu, Bu. Muter-muter aja gitu, ya. Cuma enggak pusing kita, ya. Karena kita ibunya enggak muter.
pengajian itu yang muter ya. Insyaallah yang kita pelajari sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.